Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Dendam, 4 bocah aniaya ODGJ hingga tewas. Jadi penjual anak di bawah umur, 2 pria ditangkap polisi. Pelaku ganjal ATM ditangkap polisi. Warga desa Bayah Barat, Kecamatan Lebak, digegerkan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas. Kaki dan tangan korban terikat tali tambang dan mengalami luka bakar. Korban tergeletak di semak-semak yang berada di pinggir pantai, tidak jauh dari bangunan villa. Warga yang kaget akhirnya melaporkan ke pihak desa, lalu menindaklanjuti ke Polsek Bayah. Polsek langsung berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Lebak dan langsung menyelidiki kasus tersebut. Polisi akhirnya menangkap 4 orang. Ironisnya, keempat pelaku masih di bawah umur, bahkan 2 di antaranya masih duduk di bangku sekolah dasar. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebelum korban tewas, para pelaku menganiayanya. Penganiayaan dilakukan berulang hingga korban tewas dan mayatnya ditemukan membusuk di dekat pantai. Motif pembunuhan yakni rasa kesal dan dendam karena korban sering mengganggu. Dari hasil otopsi sementara ditemukan fakta bahwa mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Sehingga keesokan harinya kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan keempat pelaku, di mana keempat pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Pelaku akan dijerat pasal 170 ayat 2 dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 17 tahun. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. 6 pelaku pemalsuan perhiasan emas ditangkap polisi setelah melakukan kejahatan di salah satu toko emas di Mall kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Pelaku awalnya berkelit dan menolak jika emasnya dijual palsu. Namun mereka pasrah setelah korban menunjukkan buktinya. 6 pelaku ini ditangkap di tempat berbeda. Dari 6 pelaku yang ditangkap, 5 diantaranya wanita. Berdasarkan hasil penyelidikan, komplotan ini sudah menjual emas palsu di sejumlah toko emas yang terdapat di Jabodetabek hingga Sumatera. Dan memang ini sudah merupakan sindikat, sudah lama bergantian, orang-orangnya itu saja, hanya saja bergantian. Siapa yang ditugaskan di toko emas ini, siapa yang ditugaskan di toko emas itu, siapa yang ditugaskan di toko emas berikutnya. Itu berulang terus. Sampai pada akhirnya, kebetulan korban Richard menguji step kedua, ibaratnya itu layar kedua untuk memastikan emas ini asli atau palsu. Pemilik toko mengaku komplotan ini sudah 6 kali menjual ke tokonya. Akibatnya korban menderita kerugian sekitar 200 juta rupiah. Kalau ke toko kita itu kurang lebih udah 6 kali ya, tapi itu kan ditanganin sama karyawan kita dan mereka itu karyawan saya itu sudah melakukan prosedur secara toko emas ya, standar toko emas. Kalau di toko saya kurang lebih sendiri sih kurang lebih hampir 200-an ya, 200 jutaan. Kalau yang di toko saya sendiri. Pelaku akan dijerat dengan pasal 378 KUH pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. 2 pelaku penjualan anak di bawah umur ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Bancong dan Ahmad Idris ditangkap setelah adanya 2 laporan dugaan penjualan anak di bawah umur dari orang tua korban. Kasus bermula saat korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial. Setelah bertemu, korban diajak makan dan dibawa ke tempat hiburan malam yang ada di Kecamatan Panimbang, Pandeglang. Setiba di lokasi, kedua korban yang masih duduk di bangku SMP dicekoki minuman keras dan dipaksa untuk melayani pelaku.
di mana kedua orang pelaku ini kita amankan karena diduga terlibat dengan tindak pidana TPPO, yang dimana korban yang masih di bawah umur ya, diajak untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Tawuran dua kelompok remaja kembali terjadi. Kali ini perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat ini terjadi di Jalan Terminal Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Tawuran yang melibatkan dua kelompok ini juga terekam kamera pengawas warga. Sambil menenteng sejumlah senjata tajam berbagai ukuran, kedua kelompok yang sebagian menaiki sepeda motor datang dari arah yang berlawanan dan saling serang. Menurut warga, diduga keduanya sudah sepakat untuk melakukan tawuran di lokasi tersebut. Warga tidak berani melihat keluar rumah karena takut menjadi sasaran serangan. Pokoknya dari sini, di sebelah sini ada, sebelah sono ada, ke sonoin pada. Tapi bocah sekolah kayaknya dah, bocah-bocah. Oh, masih bocah tanggung gitu? Iya, tanggung. Nah, Ibu sempat khawatir juga gitu ya? Iya. Was-was gitu. Nah, Bu, yang sepengetahuan Ibu, ini baru pertama kali apa Bang udah sering tawuran di sini? Baru dengar kemarin doang. Baru kali ini doang? Ini ya. Warga berharap patroli kepolisian lebih ditingkatkan, terutama di jam-jam rawan terjadinya tawuran. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.